Assalamualaikum semuanya. Kerusuhan Banjarmasin terjadi pada tanggal 23 Mei 1997. Hari itu akan ada hajatan besar di pusat kota menjelang pemilu dan bertepatan dengan hari Jumat. Saat itu Partai Golkar yang mendapat giliran kampanye. Kampanye dipusatkan di lapangan Kamboja. Ini adalah kampanye putaran terakhir. Sehingga rencananya acara ini akan digelar besar-besaran. Terdapat hiburan rakyat dan menghadirkan artis-artis dari Jakarta. Selain itu, dua tamu penting datang dari Jakarta. Mulai pukul 9 pagi, kampanye sudah sangat semarak. Warna kuning ada di mana-mana. Pada sekitar pukul 12 siang, umat Islam menjalankan sholat Jumat. Sewaktu ibadah berlangsung, sebagian masa kampanye Golkar yang umumnya terdiri dari anak muda dan remaja masih berkampanye. Mereka berputar-putar mengelilingi kota dengan menaiki sepeda motor. Banyak di antara sepeda motor itu menggunakan knalpot brong. Dan suara knalpot motor tersebut didengar sangat mengusik telinga para umat yang sedang beribadah. Puncaknya ketika arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Sebenarnya Polantas sudah berusaha menghadang massa Golkar. Namun Satgas Golkar bersikeras untuk melewati jalan itu. Alasan mereka adalah karena sholatnya tinggal membaca doa. Kemarahan jemaah dengan cepat menyebar seusai sholat Jumat dan sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut kota Banjarmasin. Usai sholat Jumat terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar Kalsel. Kabar itu segera tersiar dan massa berdatangan tanpa bisa dibendung. Mereka akhirnya bentrok dengan Satgas Golkar. Karena massa terlalu banyak, Satgas Golkar terpaksa mencari selamat. Namun akibatnya ada 6 mobil peserta kampanye Golkar yang dibakar. Di depan kantor Banjarmasin Pos, dari arah timur ribuan massa menyerbu dengan senjata aneka macam. Mereka berlari ke arah lapangan Kamboja di mana kampanye Golkar dilangsungkan. Di sepanjang jalan, semua bendera, spanduk, dan umbul-umbul Golkar diturunkan dan dibakar. Di sana mereka bergabung dengan massa penyerbu yang mula-mula muncul di pinggir lapangan. Panggung kampanye pun diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu bertarung dengan 20.000 massa Golkar yang sedang berkumpul di sana. Para petugas tak mampu membendung kerusuhan tersebut. Sejak pukul 15 sore listrik pun padam dan menambah suasana mencekam. Sebagian besar tamu hotel Istana Barito masih berada di dalam kamar dan dalam kegelapan. Tiba-tiba satpam hotel menggedori pintu-pintu kamar dan berteriak kebakaran. Para tamu pun berhamburan keluar menyelamatkan diri masing-masing. Dengan cepat kerusuhan menjalar kemana-mana. Sekitar pukul 17, massa bergerak kembali ke arah DPD 1 Golkar. Genset Junjung Plaza dibakar dan gedung di lantai tersebut akhirnya terbakar. Di gedung Kalimantan banyak artis yang mengikuti kampanye sedang menginap. Di hotel tersebut juga menginap Ketua Umum MUI yang ikut rombongan kampanye. Di sana juga ada Gubernur Kalimantan Selatan, tetapi akhirnya mereka dapat diselamatkan. Pukul 20.30 massa beramai-ramai ke arah supermarket Mitra yang merupakan pusat pertokoan terbesar di Banjarmasin. Di gedung berlantai 4 ini banyak terdapat toko-toko elektronik, diskotik, showroom mobil mewah, toko buku Gramedia dan sarana hiburan anak-anak. Massa berhasil masuk dengan menerobos blokade keamanan. Isi gedung dijarah dan dibawa lari oleh perusuh. Massa terus mengamuk dan mengobrak-abrik isi gedung. Pada saat itu tersiar kabar bahwa pasukan keamanan diperbolehkan untuk menangkap dan menembak di tempat.
Namun karena saking brutalnya massa, pasukan keamanan tidak dapat melakukan apa-apa. Massa yang menggunakan berbagai senjata itu terus mengamuk. Pukul 22, 1.000 orang pasukan bantuan datang dengan 3 pesawat Hercules. Pasukan kemudian bergerak mendekati gedung Mitra Plaza, dan mereka menghalau massa yang masih ada di gedung itu. Sekitar pukul 24, suasana di jalan-jalan masih ramai. Banyak orang-orang yang sudah keluar rumah sangat sulit untuk kembali ke rumahnya karena jalan-jalan sudah diblokade oleh warga kampung. Bagi yang bukan warganya dilarang masuk dan melewati jalan tersebut. Kemudian sekitar pukul 3 dini hari, pasukan keamanan sebanyak kurang lebih 5 truk menggeledah beberapa kampung. Yang ditengarai terdapat banyak preman yang ikut menyulut aksi kerusuhan. Beberapa massa aksi perusuh yang bersembunyi di perkampungan juga berhasil diamankan. Setiap orang yang terlihat mencurigakan digeledah, bahkan yang terlihat menggunakan pakaian agak kumuh langsung dihentikan. Hingga keesokan harinya api masih menyala di kompleks Plaza Mitra. Seluruh gedung tersebut masih belum bisa dimasuki. Namun bau sengit dan busuk tercium dari luar ruangan. Regu penyelamat belum bisa melakukan apa-apa karena gedung masih diselimuti api dan asap. Evakuasi baru bisa dilakukan sore harinya ketika sebagian api sudah padam. Dilihat dari skala kerusuhan, jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan Prahara 23 Mei 1997 termasuk salah satu yang paling parah menjelang berakhirnya rezim Orde Baru. Menurut fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tercatat ada sebanyak 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 197 lain dinyatakan hilang. Belum lagi kerugian material yang tentunya sangat besar. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Banjarbaru, yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana kita juga akan melihat kayu yang tertancap dengan tulisan makam massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.